Adit tampak melamun saat naik kereta api. Dia duduk termenung di dekat jendela. Pemuda berumur 20 tahun itu sedang membayangkan wajah bahagia kedua orang tuanya. Karena Adit sebentar lagi akan diwisuda. Adit adalah anak dari pasangan suami istri Bu Arti dan Pak Parjono. Bu Arti yang merupakan penjual nasi kuning di pinggir jalan dan Pak Parjono sendiri merupakan buruh pabrik garmen di Semarang. Meskipun dengan gaji yang pas-pasan, Bu Arti dan Pak Parjono bertekad keras untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan harapan kelak akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak daripada kedua orang tuanya. Sebenarnya, Adit bukan satu-satunya anak Pak Parjono, karena dia dulu mempunyai anak perempuan, yaitu kakak Adit. Tapi, Allah telah memanggilnya saat usianya masih kecil. Mau tak mau, Aditlah yang kelak akan menjadi tumbuhan di hari tuanya. Tiba-tiba, lamunannya terhenti karena suara klakson kereta api, yang artinya Adit telah sampai di kota tempat asalnya. Tapi, Adit harus memakai ojek dan menempuh perjalanan kurang lebih 1 kilometer untuk sampai di depan rumahnya. Dan akhirnya, tibalah dia di rumah kediaman kedua orang tuanya. Tapi, dia dikagetkan dengan banyak orang yang berkerumun di depan pintu. Jantungnya berdetak kencang, takut kalau sesuatu terjadi pada ayah dan ibunya. Sambil berlari, Adit bertanya kepada warga dan juga kepada Pak RT yang dari tadi menunggu di depan pintu. Tapi kali ini beda, tak seperti biasanya. Warga yang biasanya ramah kepada Adit kali ini tampak marah dengan wajah yang penuh emosi. Pak RT segera menyuruhnya untuk masuk rumah dan melihat keadaan yang ada di dalam. Ketika membuka pintu, tampak ibunya menangis di depan pintu kamar sambil memanggil nama ayahnya. Setiap kali Adit bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Bu Arti hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia mendengar suara hewan yang sedang merintih kesakitan, yang mirip seperti suara ular mendesis. Suara itu terdengar dari balik pintu yang tepatnya ada di kamar ayahnya. Karena penasaran, Adit segera mendobrak pintu dan alangkah kagetnya saat dia melihat seekor ular berukuran besar berlumuran darah tampak tergolek lemas, dan setelah dia mati, ular itu tampak menangis dalam kesedihan. Adit tampak bingung mondar-mandir ke sana kemari. Dia tak mengira kepulangannya kali ini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Adit pun memutuskan untuk bertanya kepada Pak RT yang sedari tadi berdiri di depan pintu bersama warga yang lain. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Pak RT bercerita kalau tadi ada salah satu warganya tak sengaja melihat ular dan menembaknya. Ular itu terlihat lari merayap ke arah rumah Pak Parjono dan menghilang di depan pintu. Pak RT pun juga menambahkan kalau ular yang ditemui Adit di dalam rumahnya, kalau nanti berubah wujud menjadi manusia, berarti itu adalah manusia yang telah mengabdi pada setan yang ingin kaya secara instan, atau bisa dibilang mengambil pesugihan. Setelah mendengar perkataan Pak RT, Adit segera menuju ke kamar ayahnya yang disertai warga yang ikut penasaran. Dan alangkah kagetnya Adit setelah melihat ular yang tadinya temui berubah menjadi Pak Parjono dengan tubuh yang penuh luka dan berlumuran darah.
Pak Parjono menangis memeluk tubuh Adit sebelum dia akhirnya meninggal. Setelah pagi harinya, Pak Parjono segera dimakamkan di TPU setempat. Malam pun tiba. Ketika mau diadakan acara tahlilan, tiba-tiba Adit melihat wanita cantik memakai kemben tapi berbadan ular. Tampak sosok itu membawa serta bapaknya. Adit berkali-kali mengusap matanya karena apa yang telah ia lihat. Ia seperti mimpi. Hingga hari ketujuh, malam terakhir di acara tahlilan, saat warga khusus sedang mengaji, tiba-tiba warga dikagetkan dengan ular yang mendesis hadir di tengah-tengah mereka. Sontak saja warga berhamburan keluar sambil ketakutan. Keesokan paginya, setelah dirasa ibunya mulai tenang, Adit mencoba bertanya tentang kejadian apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya. Sambil duduk di sofa, Bu Harti menceritakan kepada Adit, beberapa bulan yang lalu, Pak Parjono di PHK dari pabrik garmennya di tempat ia bekerja. Pabrik terpaksa memberhentikan sebagian karyawannya karena sepinya orderan dari luar negeri. Bahkan, pabrik itu mulai bangkrut. Mau tak mau, harus mengurangi karyawan, termasuk Pak Parjono. Tak hanya itu, berarti juga tak kalah memprihatinkan. Omset penjualannya turun secara drastis. Perekonomian pun mulai morat-marit. Tak ada pemasukan sama sekali. Ditambah biaya kuliah Adit yang cukup tinggi, di mana Adit membutuhkan untuk biaya skripsi. Bu Harti dan Pak Parjono tak menceritakan soal perekonomian mereka kepada Adit agar tak mengganggu belajarnya yang sebentar lagi ujian skripsi. Hingga pada suatu sore, Pak Parjono merenung di bawah pohon dekat pasar. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan seseorang. Sebut saja namanya Mbah Mojo. Sambil menawarkan sebatang rokok, Mbah Mojo tahu kalau Pak Parjono sedang diimpit hutang dan keuangan yang menipis. Perbincangan pun dimulai. Mbah Mojo berjanji akan memberi solusi kepada Pak Parjono kalau dia bisa datang dan menemuinya di tempat dan di jam yang sama. Sore pun tiba. Mbah Mojo lalu mengajaknya ke suatu tempat seperti ada gua kecil. Tampak dupa dan bunga beserta kemenyan ada di mulut gua. Sambil menjelaskan kepada Pak Parjono, Mbah Mojo merayu dan menghasutnya agar mau ikut ke lembah hitamnya, yaitu memuja Ratu Siluman Ular. Pak Parjono akan mendapatkan harta yang melimpah dan tak akan ada masalah lagi dalam perekonomian. Awalnya Pak Parjono tak mau ikut ajakan Mbah Mojo, tapi bayangan anaknya yang menjadi sarjana dan juga teringat hutangnya yang mulai menumpuk mendorong Pak Parjono mengikuti ajakan Mbah Mojo. Hingga Mbah Mojo mengajukan syarat yang dimana Pak Parjono harus mempersembahkan kepala kambing setiap bulan purnama. Syarat yang kedua, Pak Parjono harus mau bersetubuh dengan Ratu Siluman Ular setiap malam Jumat Kliwon. Dan yang terakhir adalah menumbalkan anak kandungnya sendiri untuk persembahan kepada Ratu Siluman Ular. Persyaratan pun disetujui Pak Parjono. Syarat pertama dilaksanakan dengan baik malam itu, dan keesokan paginya dia mendapati lemari bajunya nyata tampak uang bertumbukan. Pak Parjono tampak kegirangan, tapi dia masih merahasiakannya kepada Bu Harti istrinya. Hingga suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon,
Bu Harti merasa ada yang aneh, karena malam itu Bu Harti tak diperbolehkan masuk ke dalam kamar. Bu Harti yang masih tidur di ruang tamu tiba-tiba terbangun karena suara desisan yang berasal dari kamarnya. Karena curiga, Bu Harti mengintip dari lubang. Dan alangkah terkejutnya, Bu Harti mendapati suaminya telah bersetubuh dengan wanita berkepala manusia bertubuh ular. Tampak Bu Harti lebih memilih untuk berdiam diri di ruang tamu. Dia masih tak percaya tentang apa yang telah dia lihat. Keesokan paginya, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya. Setelah ia mendengar penjelasan dari Pak Parjono, Bu Harti hanya bisa menangis. Dia mencoba menyuruh suaminya untuk menghentikan perbuatannya itu. Tapi, Pak Parjono telah dibutakan dengan uang dan kesenangan duniawi. Pak Parjono menolak keras permintaan istrinya itu. Hingga tiba syarat yang ketiga, yaitu mengorbankan anak kandungnya sebagai tumbal. Ini adalah syarat yang paling berat bagi Pak Parjono. Pak Parjono sangat sayang kepada anaknya itu. Dia melakukan semua ini semata-mata demi kesuksesan anaknya. Pak Parjono memelas dan memohon agar tumbalnya bisa digantikan dengan orang lain. Tapi sang ratu menolak dan mengancam akan mengambil semua hartanya. Hingga berminggu-minggu, Pak Parjono belum juga mempersembahkan anak kandungnya kepada sang ratu ular. Ratu ular pun murka dan mengubah tubuhnya menjadi ular besar. Ular itu pun lalu pulang melewati jalan desa. Hingga tak sengaja ada warga yang telah menembak tubuhnya dengan senapan. Mendengar cerita itu, Adit merasa sedih. Dia tak mengira perjuangan ayahnya selama ini, tapi jalan yang dipilih ayahnya itu salah dan tak dibenarkan oleh ajaran manapun. Di suatu desa, di pertengahan tahun 1979, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik mungil. Bayi itu diberi nama Puji, anak ketiga dari 5 bersaudara. Tapi, kelahiran bayi mungil itu bertepatan dengan weton Jawa ibu kandungnya, yaitu Kamis Pahing, yang konon dipercayai oleh masyarakat tidak akan baik untuk dijaga oleh ibu kandungnya sendiri. Maka dari itu, sekedar untuk syarat, bayi itu pun diberikan kepada tetangga sebelah rumah. Kedua orang tua Puji tetap membiayai sebagaimana layaknya orang tua, yang memberikan biaya itu untuk segala keperluan si kecil. Dan mereka juga memberikan uang gaji sebagai jasa tetangganya dalam merawat Puji. Semua ini dilakukan dengan terbuka dan jelas dan tanpa ditutup-tutupi. Semua orang sekitar tahu akan hal ini. Puji tumbuh layaknya anak-anak yang lainnya. Seperti biasa, ia bermain dengan saudara-saudara lainnya di rumah dari pagi sampai sore hari. Cuma, kalau malam ia kembali lagi dan tidur dengan orang tua asuhnya. Sebut saja namanya Bu Marni. Puji tumbuh menjadi gadis yang cantik, dan semuanya berjalan dengan baik tanpa ada masalah selama ini. Hingga tiba masanya saat Puji telah menginjak umur 12 tahun. Bu Marni yang melihat Puji sudah besar dan bisa mandiri, kemudian menyuruh Puji untuk tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Karena menurut Bu Marni, lebih baik Puji sekarang tinggal dengan orang tua dan saudara-saudaranya.
Puji yang sudah mengetahui hal ini, dan ia tahu bahwa Bu Marni hanyalah ibu asuhnya, menuruti perintah Bu Marni. Namun, Puji tetap menganggap Bu Marni juga sebagai ibunya, karena ialah yang telah 12 tahun lamanya mengasuh Puji. Hari itu, Puji kembali ke rumah orang tuanya, rumah yang besar dan tergolong mewah kala itu di masanya. Oh ya, sebut saja orang tua Puji itu adalah Pak Darto dan Bu Warsi. Mereka menyediakan semua kebutuhan Puji, sama seperti saudara-saudara lainnya. Kini, Puji telah tinggal di rumah kedua orang tuanya. Hari-hari ia lalui dengan saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Ia hidup dalam serba kecukupan. Segala keinginannya selalu terpenuhi. Dan kedua orang tuanya juga sangat sayang kepadanya. Hingga pada suatu hari, entah kenapa, tiba-tiba Puji dan ibunya bertengkar hebat. Dimulai dari hal-hal kecil, sering mereka terlibat pertengkaran. Dan pada puncaknya, Puji diusir oleh ibu dan bapaknya. Puji disuruh tinggal bersama Ayang Kakung atau ayah dari ibu Puji. Yang tidak jauh hanya lain kampung, masih satu desa yang tak asing juga bagi Puji. Hari-hari pun ia lewati di rumah kakeknya, tetapi Puji tumbuh menjadi anak gadis yang kurang baik. Mungkin karena ia merasa hidup sendiri dan terlalu bebas, hingga semua ini membentuk karakter baginya. Di desa itu, Puji mengenal seorang laki-laki yang pada waktu itu menjadi kumbang desa di desa itu. Sebut saja namanya Putra. Dia adalah cucu dari orang terkaya di kampung itu. Meski desas-desus yang beredar, konon kekayaan yang dimiliki itu adalah hasil dari pesugihan. Entahlah, itu bukan urusan Puji, cuman Puji di dalam hati. Puji tidak memperdulikan hal itu, dan ia tahu ia telah jatuh cinta kepada Putra. Mereka berdua memang saling jatuh cinta. Mereka berdua selalu mencuri-curi waktu untuk bertemu dan berduaan di ujung desa di persawahan. Maklum, anak muda lagi jatuh cinta. Hari-hari mereka lewati bersama dan tenggelam dalam cinta mereka berdua. Lambat laun, kabar kedekatan Puji dan Putra terdengar oleh orang tua Puji, yang membuat Puji dipindahkan lagi ke pondok pesantren yang sangat jauh. Tapi, namanya juga cinta. Putra, pacar Puji, terus mencari keberadaan Puji. Dan akhirnya, ia menemukan Puji yang tengah berada di suatu pondok pesantren. Putra kemudian membawa Puji lari dari pondok pesantren itu. Kepergian Puji dari pondok pesantren diketahui oleh kedua orang tua Puji. Akhirnya, kedua orang tua Puji menikahkan Puji dengan Putra atas dasar cinta dan keterpaksaan. Setelah mereka berdua menikah, orang tua Puji dan Putra bersepakat untuk membuatkan mereka rumah dengan biaya yang ditanggung bersama. Rumah tersebut dibuat di atas tanah pemberian dari moyang Putra. Dalam tempo waktu 1 bulanan, rumah itu pun jadi. Rumah yang tinggi besar dan tampak megah karena dibangun di atas kolam ikan yang luas. Tapi ada hal yang aneh. Setelah tinggal di rumah itu, Putra, sang suami, berpesan kepada Puji, jika datang hari Selasa dan Jumat Kliwon, Puji tidak boleh tidur dengannya. "Kenapa, Mas?" Puji bertanya kepada suaminya. "Sudahlah, ini urusanku." Puji masih terus bertanya-tanya kepada suaminya. Ia tidak puas dengan jawaban dari suaminya. Ia pun terus bertanya.
Aku ada perjanjian dengan 3 putri, jawab suaminya. 3 putri? Siapa mereka, Mas? Tanya Puji lagi kepada suaminya. Sudahlah, kamu tidak akan paham, sayang. Puji masih bingung dengan penjelasan Putra. Di suatu pagi, Putra berpesan sambil menunjukkan benda dalam bungkusan kain mori kecil. Benda itu semacam jarum berwarna emas. Konon, dia adalah putri yang dijaga oleh Putra. Puji dilarang menyentuh benda itu karena akan berakibat fatal. Puji masih tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Puji hanya melangkah pergi, tapi memendam rasa cemburu yang tidak jelas pangkal ujungnya. Cemburu pada 3 putri, tapi putri kok cuma 3 jarum saja. Hanya itu dalam pikiran Puji. Hari-hari pun terus berganti dan Puji merasakan ada rasa kebosanan. Bulan pun terus berlalu dan semakin terasakan rasa bosan yang dialami Puji. Apalagi kalau hari sudah Selasa dan Jumat Kliwon datang. Puji harus tidur sendiri, meski hanya berbeda kamar dengan kamar suaminya yang dikhususkan. Malam itu, kembali kehampaan dan kecemburuan yang dirasakan oleh Puji. Malam itu dia harus tidur sendiri lagi, hanya ditemani bantal dan guling. Di sisi lain, dia membayangkan kalau suaminya tengah berada di kamar bersama dengan putri-putri yang konon katanya dijaga oleh suaminya itu. Pikiran itu yang semakin membuat hati Puji gelisah dan cemburu. Puji selalu takut untuk keluar kamar untuk menyusul suaminya di kamar, karena teringat akan pesan suaminya. Jangan mengacau dan mengganggu aku ya. Suatu hari, karena rasa yang sudah tak tertahankan lagi, Puji membuang bungkusan kain yang berisi 3 jarum emas itu. Puji membuang ke kolam ikan di tepi rumahnya. Tak taunya, bungkusan itu malah dimakan ikan gurami peliharaan dari suaminya. Dan kejadian ini tanpa sepengetahuan dari suaminya. Malam pun tiba. Tiba-tiba, di malam yang sunyi itu, Puji melihat sekelibatan perempuan berambut putih panjang yang berterbangan mengitari rumah, terutama kamar tidur Puji. Rumah yang dibangun dengan desain rumah kaca. Jadi, hampir semua dinding di rumah Puji terbuat dari kaca dan berlapis gorden tipis dan tebal. Malam itu terdengar suara-suara binatang malam dan wangian sembutan yang bersautan. Dan bosanan malam itu yang membuat gorden terbuka dan tertutup, hingga Puji bisa menyaksikan sosok itu berterbangan. Puji pun berteriak ketakutan. Ia menangis, dan kemudian ia membangunkan suaminya. Mendapati hal ini, marahlah Putra. Ia sangat marah setelah tahu semuanya. Oh, kenapa ini sayang? Kenapa ini terjadi? Apa yang sudah kamu perbuat? Putra marah dan mengamuk kepada Puji. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Hancur sudah semuanya. Puji hanya bisa menangis tanpa memahami apa yang dimaksud sudah menghancurkan suaminya. Puji hanya tahu cemburu dan tidak tahu tentang semua itu. Malam itu, pecahlah pertengkaran antara mereka berdua, antara Putra dan Puji. Keesokan paginya, Puji pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan segala hal yang terjadi. Saat itu juga, tanpa basa-basi, tanpa berpikir dan bertanya apakah Puji masih mencintai Putra
Ibu Puji yang mempunyai sifat keras hati, keras kepala, dan menganggap semua yang dilakukan itu benar dan harus benar. Cerai ya? Tiba-tiba keluar ucapan itu dari Ibu Puji. Puji yang polos, Puji yang sayang ibu. Sekali lagi, Puji yang masih mencintai putra kembali dipaksa bercerai. Putra tidak terima dengan keputusan yang sepihak ini. Putra yang tidak boleh lagi bertemu dengan Puji akhirnya lari merantau ke kota yang jauh dan membawa luka hati yang dalam. Begitu juga Puji yang tak berdaya dan tak mampu melawan. Hingga pada suatu hari datang surat dari pengadilan. Ya, surat janda. Air mata tak tertahan di mata Puji membanjiri pipinya. Hatinya hancur, nafasnya sesak dan terasa gelap. Dengan menunggangi motor gede terbarunya, Rangga mengajak Anjani kekasihnya menelusuri jalan di kota Bandung. Anjani selalu merangkul manja di pundak Rangga. Pasangan muda-mudi ini yang baru saja bertunangan ini terlihat sangat romantis dan begitu serasi. Anjani, gadis berlesung pipit berhidung mancung itu terlihat berbunga-bunga jika berada di dekat Rangga, calon suaminya. Anjani sendiri terlahir dari keluarga yang kaya raya. Perusahaan tekstil yang dimiliki oleh keluarganya sangatlah maju pesat. Itu terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan luar negeri yang bekerja sama dengan perusahaan tekstil yang dikelola oleh papanya. Kesuksesan perusahaan itu tak lepas peran penting dari kakeknya, yaitu Eyang Siswono. Eyang Siswono sendiri dahulu adalah seorang penjahit baju keliling. Begitupun Rangga. Rangga adalah anak seorang anggota DPR. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat mapan. Karena sudah saling cocok, kedua keluarga merestui rencana mereka untuk menikah. Semua persiapan sudah hampir 50%. Hingga hari itu Rangga dan Anjani akan mengambil sesi pemotretan pre-wedding. Berlokasi di Pantai Selayar. Anjani tampak begitu cantik dan anggun dengan baju putihnya. Setelah 1 jam lamanya pemotretan, tiba-tiba ombak datang begitu besarnya. Dengan kedua matanya, Anjani seolah-olah melihat ada seorang wanita berparas cantik dan memakai baju layaknya putri keraton. Suara wanita itu terdengar jelas di telinga Anjani. Kemudian sosok itu pun menghilang bersamaan dengan surutnya ombak. Tapi anehnya, Rangga tak melihat apa yang dikatakan Anjani. Dan mereka pun memilih tak menghiraukan kejadian yang dilihat oleh Anjani. Dengan hati yang berbunga-bunga, Anjani dan Rangga melihat hasil foto dari fotografernya. Tampak Anjani memegang kamera digital dan bersandar di bahu Rangga. Foto ini adalah foto terakhir kita, Mas, ucap Anjani lirih. Rangga yang kaget mendengar kalimat yang diucapkan barusan hanya bisa memeluk dan menenangkan Anjani. Berharap ini bukan firasat yang buruk. 3 hari setelah pemotretan, Anjani berniat mengajak Rangga mengunjungi rumah almarhum eyangnya. Bagaimanapun juga, Anjani harus memperkenalkan keluarga besarnya kepada calon suaminya itu. Perjalanan pun ditempuh hampir 3 jam lamanya. Meski mempunyai mobil mewah,
Rangga memilih motor sportnya yang berkapasitas 1600 cc. Tak lain karena Rangga ingin selalu berdekatan dengan Anjani. Tibalah mereka di kediaman Yang Siswono, rumah yang begitu megah. Banyak terdapat bangunan patung ular di samping kanan kiri rumah. Silakan masuk, Mbak Anjani. Suara Mbok Yem terdengar dari balik pintu yang berlapis emas itu. Setelah istirahat sejenak, Anjani mengajak Rangga mengelilingi rumah yang berukuran 2000 meter persegi itu. Baru beberapa langkah saja, Rangga dikejutkan oleh seekor kelabang yang berukuran sejempol kaki orang dewasa. Hewan melata itu merayap masuk ke sebuah kamar melalui celah pintu. Di saat Rangga mau mencari kelabang yang masuk ke kamar itu, tiba-tiba Boyem mengagetkan Rangga dan melarang masuk ke dalam kamar. Rangga pun mulai merasa ada hal yang aneh pada rumah Yang Siswono. Rumah yang begitu megah, tapi tak ada kehangatan di dalamnya. Keganjilan demi keganjilan pun mulai terasa ketika hari mulai gelap. Ketika itu, Boyem sedang sibuk membereskan dapur, dan pada waktu itu juga Anjani membuatkan kopi untuk Rangga. Tiba-tiba Rangga mencium bau kembang kantil yang begitu menusuk hidungnya. Secara bersamaan, Rangga melihat sesosok wanita memakai baju keraton. Wanita dengan mahkota berkiloan emas permata itu terlihat masuk ke dalam sebuah kamar. Sama seperti kamar yang dimasuki oleh kelabang raksasa itu. Wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena merasa ngeri, Rangga akhirnya mengajak Anjani untuk pulang. Di tengah perjalanan, Rangga sempat mempertanyakan keberadaan Yang Siswono. Eyang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Mas. Jawab Anjani. Rangga hanya bisa mengangguk mendengar cerita dari Anjani kalau Yang Siswono sudah meninggal. Tibalah hari di mana Anjani dan Rangga mengikat janji suci dalam pernikahan. Siang itu, Anjani bersiap menuju ke rumah penjahit untuk melakukan fitting baju pengantinnya. Tapi, tiba-tiba dia sakit kepala yang tak tertahankan. Rasa sakit yang begitu mendadak itu mengakibatkan Anjani pingsan, dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Tak disangka dan tak diduga, Anjani meninggal setelah dimasukkan ke ruang UGD beberapa jam yang lalu tanpa penyebab yang pasti. Anjani meninggal secara tiba-tiba. Rangga beserta keluarga Anjani begitu terpukul mendengar kabar tersebut. Terkecuali Papa Anjani. Entah kenapa, papanya terlihat begitu santai dan masih sempat menghisap sebatang rokok sebelum melihat jasad Anjani di ruang jenazah. Tibalah malam 7 hari sepeninggal Anjani. Malam itu, suasana terasa dingin. Angin berembus dengan kencangnya. Rangga masih duduk di teras rumahnya. Pikirannya pun selalu terbayang oleh sosok Anjani. Ia masih tak menyangka kepergiannya begitu cepat. Tak terasa, air matanya menetes di pipinya. Dia begitu merindukan wanita manja yang selalu mengisi hari-harinya. Malam pun semakin larut. Suasana begitu hening dan Rangga memutuskan untuk tidur. Beberapa jam kemudian, Rangga masuk ke dalam alam mimpi. Rangga pun tenggelam di sebuah lautan dan berada di sebuah tempat yang begitu megah. Kilauan emas, permata, dan berlian menghiasi setiap sudut istana itu. Banyak prajurit beserta dayang-dayang berbaris mengelilingi sebuah singgasana. Di kursi singgasana itulah Rangga melihat sesosok wanita yang sangat anggun dan cantik.
Sosok wanita yang berwibawa bak putri keraton mahkota emas yang bertengger di atas kepalanya. Wanita itu menyuruh seorang Al-Qujun membawa seorang wanita untuk diseret menuju jembatan yang penuh dengan manusia. Rangga kemudian mencoba mengikuti para Al-Qujun itu, dan langkah terkejutnya, dia melihat para manusia-manusia disiksa hidup-hidup yang dijadikan tonggak jembatan. Mas, tolong aku, Mas. Tolong aku. Suara itu tuh mengagetkan Rangga. Setelah diamati, sosok wanita bersuara lirih itu adalah Anjani, tunangannya. Rangga berusaha menolong Anjani, tapi usahanya sia-sia karena para Al-Qujun bertubuh kekar itu sangatlah kuat. Tampak di sebelah Anjani terlihat sosok kakek berjenggot putih memakai kacamata, dan sosok itu tak lain adalah Yang Siswono, sosok yang pernah ia lihat lewat foto yang terpajang di sebuah ruangan keluarga beberapa bulan yang lalu ketika itu bertamu di rumah Yang Anjani. Rangga mencoba bertanya kepada salah satu dayang, dan alangkah terkejutnya Rangga saat mendengar jawaban dayang tersebut. Mereka adalah korban atau tumbal pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya. Tiba-tiba Rangga terbangun dari mimpinya. Dengan keringat yang bercucuran, dia berusaha tak meyakini mimpi itu. Tapi anehnya, mimpi itu datang berkali-kali hingga dia mulai mencari tahu siapa pelaku pesugihan keluarga Anjani selama ini. Beberapa bulan kemudian, Rangga mendengar kabar kalau calon mertuanya jatuh bangkrut. Hutangnya di mana-mana, dan banyak karyawan yang memilih keluar dari perusahaan milik Papa Anjani tersebut karena gaji yang tak terbayar berbulan-bulan. Semua itu tak lain adalah akibat sifat buruk dari Papa Anjani yang kerap bermain judi dan menghabiskan hidupnya dengan wanita-wanita malang. Hari hancur dan keluarga pun berantakan. Suatu hari, Rangga bermimpi yang sama lagi. Kali ini dia mencoba berbicara dengan sang ratu, tapi lagi-lagi sang ratu hanya diam tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, dari samping, ada seorang dayang yang menjelaskan kalau seorang yang menyembah sang ratu mengharapkan kekayaan haruslah bersifat dermawan dan berbuat baik, termasuk bersedekah. Jika semua itu dilanggar, maka sang ratu akan mengambil semua kekayaannya kembali. Dalam mimpi pun Rangga melihat Anjani dan Yang Siswono berjejer dijadikan jembatan. Tampak dari jauh Rangga melihat Anjani terlihat menangis sambil menyebut papanya lah penyebab semua kejadian ini. Berbekal mimpi itulah Rangga menemui Papa Anjani yang tergolek sakit di rumah kontrakannya, karena rumahnya yang mewah yang dulu ternyata sudah disita oleh bank untuk membayar hutang-hutangnya selama ini. Dengan kalimat yang terbata-bata, Papa Anjani pun menceritakan bahwa dulu Yang Siswono lah yang mengabdi dan meminta pesugihan kepada sang ratu. Tapi Yang Siswono suka bersedekah dan orang yang sangat dermawan. Dan sebelum meninggal, Eyang menitipkan pesan agar meneruskan sifat-sifat dermawan dan bersedekah kepada Papa Anjani. Tapi ternyata Papa Anjani melanggar pesan Yang Siswono. Dia terhanyut dalam kehidupan duniawi, hingga dia pun terlena dan melupakan ritual-ritual yang harus dijalaninya seperti Yang Siswono. Hingga sang ratu pun murka dan mengambil semua harta benda termasuk Anjani anaknya. Setelah mendengar cerita tersebut, Rangganya bisa mendoakan Anjani agar dia bisa lebih tenang di alam barunya.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.